Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Sengaja Podcast bersama Yuk Dakwah ya. Karena asumsi itu tidak dibatasi. Yes. Ya, hari ini saya Taufik Pramana ya, saya ditemani teman-teman saya hari ini ya, ada Bang Rian. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Terus kemudian ada teman saya satu lagi yang bernama Bang Agus. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Semangat kita hari ini. Semangat lah. Harus gitu. Ya, jadi teman-teman, kita ini mau bahas hari ini berkaitan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi dari sisi yang sering dilupakan, ya, bahwa Maulid Nabi itu bukan hanya sekedar acara seremonial saja, kemudian salawatan atau makan-makan, tapi ada hikmah politik tentunya dari kelahiran Rasulullah SAW. Kalau bicara bahwa di awal-awal itu tentu ada yang namanya awal perubahan besar. Ya, jadi kita ini melihat sosok Nabi SAW ketika dia lahir itu banyak kejadian-kejadian besar. Contohnya bagaimana kemudian dua imperium besar itu pada akhirnya bisa dirubuhkan. Nah, bisa cerita sedikit nggak bagaimana dulu di awal-awal Rasulullah itu membangun namanya perubahan? Mungkin bisa dari Bang Agus. Dari Amjad nih? Iya. Susah. Rian. Oh iya ya. Aryan. Tetap saya ya. Ya. Jadi kalau waktu pertama kali itu kan Rasulullah dilahirkan, ya kan, 12 Rabiul Awal. Jadi ada kedua kejadian besar itu kan. Ada di waktu di kerajaan Persia itu sampai padam api sembahannya dan lain sebagainya. Tadi Romawi juga itu, bahkan ada cahaya yang memancar sampai ke Syam. Ya. Nah, itu suatu petanda sebetulnya akan ada sosok yang nantinya akan membawa perubahan yang sangat besar, bukan dari segi fisik tapi juga dari segi pemikiran. Gitu sih simpelnya juga. Ya, Ada Bang Rian? ya memang sosoknya adalah suatu pembeda ya, dimana memutus masa kegelapan lah yang pada saat itu berkembang mungkin masih melakukan yang namanya penyembahan terhadap patung. Bahkan ada tradisi kalau ada anak perempuan itu aib maka dibunuh, dikubur hidup. Itu kan adalah pola pemikiran yang salah sebenarnya. Jadi begitu Rasulullah hadir, Rasulullah memberikan suatu fikrah dan thariqah, lalu diemban oleh seluruh para sahabatnya dan dibina, dan sahabat ini siap untuk menjadi sales marketingnya Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Ya. Gitu. Jadi sosok pembeda lah menurut saya. Artinya berarti di awal-awal kelahiran Nabi itu sudah ada tanda-tanda ya bakal ada perubahan besar dalam peradaban. Artinya yang awalnya dalam kondisi jahiliyah itu menuju ke masyarakat yang Islami. Ya. Nah, banyak anggapan di tengah-tengah masyarakat hari ini bahwa perubahan itu bisa digapai melalui yang hari ini terjadi di negeri kita ini tadi, menggunakan people power ini tadi. Yes. Ini gimana tanggapannya, Bang? Kira-kira? Mungkin buat teman-teman people power itu demon lah bahasanya. Iya. Demon kemarin mungkin. Jarah-jarah. Ya. Jarah kubur. Bukan. Baru kali ini demon di featuring ya Bang. Demon featuring penjarahan gitu. Oh, pernah juga sih tahun 98. Pernah juga 98 ya? Ya, Masya Allah. Oh, itu lebih parah. Alhamdulillah, saya sempat juga beli gitar pada itu. Murah. Murah. Buat Ustadz, hukumnya apa satu? Ya, tadi balik lagi mengenai people power ya, demon yang dilakukan oleh oknum. Kita sebut oknum dari masyarakat, oknum dari mahasiswa, dan oknum dari orang-orang yang memang menginginkan suatu perubahan. Ya. Jadi kalau memang melakukan people power ini cara terakhir ya, atau cara pamungkas dalam menyadarkan seorang pemimpin, ya kan? Mungkin saat ini kita sudah merasakan hasilnya, karena sudah dari 3 era ya kan, ya. Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang reformasi. Mungkin ini adalah 3R tadi ya. Ada 3R Bang. Nggak, jadi itu Bang menandakan bahwasanya sudah banyak people power yang dilakukan dari zaman Orde itu. Ini adalah people power yang ke-1000 kalau menurut saya. Wow, banyak 1000 episode. Iya, ada episode. Jadi saking banyaknya itu saya sampai lupa gitu. Tapi yang saya ingat itu tahun 98. Masya Allah. Jadi udah tidak
pembuangan aja sebenarnya. Ya. Tapi itulah yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan para oknum-oknum kalian dalam mengaspirasikan suaranya. Jadi gini ya, kalau kita melihat bahwa kondisi pada waktu itu 98 itu masyarakat kan tentu ingin melakukan yang namanya perubahan, tapi kenyataannya memang berubah pada waktu itu. Kalau kita balik lagi bahwa perubahan itu juga tidak dicapai dengan maksimal karena buktinya apa? Banyak korupsi makin merajalela, kemudian utang negara semakin membengkak hari-hari ini, kemudian kekayaan alam, belum lagi banyak apa namanya aturan-aturan yang kemudian menyusahkan rakyat hari ini. Ini tanggapannya gimana nih, Bang? Terserah sama aja boleh tanggapin. Perubahan. Iya, Jadi memang banyak perubahan sih yang terjadi ya di Indonesia. Tapi kok stagnan? Perubahan seperti apa gitu kan? Atau bisa saya perjelas, ini Nah. salah di mana? Salah orangnya atau salah sistemnya? Woi. Baik Bung Aiman. Jadi kalau dari dulu sampai sekarang sih ya, sepengalaman saya menjalani hidup sebagai penduduk warga Indonesia Konoha, banyak terjadi perubahan. Tapi perubahan itu mengulangi kejadian-kejadian sebelumnya. Pemimpin ganti, berapa kali ganti? Dari Pak Soeharto, lalu ke Habibie, setelah itu Megawati. Mega ya. Setelah Ibu Mega baru SBY. Gus Dur dulu. Gus Dur dulu baru Megawati. Ya, Anda jangan sampai lupa. ya. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Gus Dur, ya kan? Setelah Gus Dur baru Mega. Mega. Bu Mega baru Pak SBY. SBY. Dua Dari periode. militer. Ya, dari ANBU. Nah, setelah Pak SBY baru Bapak Jokowi. Iya. Dua era periode ya kan. Nah, memang boleh-boleh ganti pemimpin ya kan. Nah, yang saya lihat peristiwa teman sejarah yang terjadi di negara ini itu banyak sekali partai-partai yang ada di Indonesia itu, bahkan bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia bahkan, mereka menawarkan ini loh pemimpin dari wakil partai kami, ya. Dari partai ini cuman sampai sekarang itu belum ada yang menawarkan ini loh sistem, kami nawarin sistem nih yang memang sesuai dengan fikrah dan thariqah Nabi Muhammad SAW yang notabene menjadi manusia yang baik. Nah, kalau gitu, artinya kan Nabi itu tidak mencontohkan dalam hal perubahan itu tidak menggunakan people power itu tadi. Yes. Lantas bagaimana metode Nabi dalam meraih yang satu perubahan, bisa dikatakan perubahan yang hakiki itu tadi? Ada beberapa saran nggak kira-kira? Ya, Rasulullah mungkin ya jauh lah dari kata mengajarkan yang sifatnya people power tadi. Gitu. Jadi yang saya tahu Rasulullah itu melakukan pembinaan. Ya. Pasti pembinaan ini membutuhkan waktu juga. Bagaimana ketika para sahabat itu ketika dibina itu memiliki apa ya, menjadi sakopah di dalam dirinya, ya kan, membentuk kesadaran itu sebenarnya. Jadi tanpa harus Rasulullah katakan ayo kita sebarkan Islam ini, mereka sudah paham bahwasanya bagaimana cara menyebarkan Islam itu yang baik dan benar. Jadi tidak ada yang dikatakan people power lah. Jadi juga maksudnya kalau people power sekarang ini nggak nyampe sih. Nggak nyampe sih maksud apa yang ingin disampaikan. Jadi tadi balik lagi yang dikatakan bagaimana kalau siapa yang salah tadi ya yang pasti sistem lah. Bukan mau kita nggak menyalai orang lah. Mungkin kalau mau nyalai orang, siapa nih yang naikin tanda tangan kontrak pertama menggunakan sistem demokrasi? Itu saya juga nggak tahu nih siapa nih yang naikin kontrak pertama. Indonesia oke, merdeka, habis itu pakai sistem ini ya gitu. Tapi yang menarik artinya bukan hanya sekedar pembinaan saja dong. Ya kan? Ada nggak langkah-langkah berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah?
selain pembinaan? Bang Ada Agus? dong. Tuh, Ada dong. ada dong. Ada. Jadi selain pembinaan atau taskib, ya kan, yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya pada saat itu, sehingga sehingga Rasulullah itu merubah cara pikir, ya kan. Mindset. Kalau di Sakopa, mindset yang untuk listrik gitu. Bukan. Gadget deh ya. Iya. Ya, jadi merubah dari pemikiran jahiliyah menjadi pemikiran yang Islami kan gitu kan. Yang pertama seperti yang dijelaskan oleh Pak Aryan. Nah, setelah terbentuk mindset dari mindset para sahabat, Rasulullah dan para sahabat itu melakukan tafaul ma'al ummah, berinteraksi dengan masyarakat. Kan gitu kan. Pada fase Mekah. Nah, untuk pada masa Mekah ini, fase Mekah, memang tidak banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam, ya kan? Tidak secara masif seperti nantinya di Madinah kan, atau Yasrib. Kenapa? Karena orang-orang dari orang Quraisy itu, ya kan, parlemennya melakukan apa namanya, Tandingan. nah gitu, untuk mencegah berkembangnya opini di tengah masyarakat Quraisy pada saat itu. Jadi memang ada melakukan opini, terus apa lagi? Boykot, baru boykotan, penyiksaan kan gitu kan. Penindasan dan lain sebagainya ya. Secara fisik gitu. Secara fisik. Jadi memang mereka parlemen Quraisy ini membatasi ruang gerak kaum muslimin pada saat itu, sehingga tidak terjadi interaksi. Membatasi interaksi antara orang muslim dengan kafir Quraisy. Sehingga pemikiran Islam tidak terbentuk. Tidak terbentuk secara masif. Kan? Akhirnya dakwah di Mekah itu mengalami banyak rintangan. Kan? Dan itu sangat mustahil untuk membentuk atau menerapkan sistem Islam secara kafah di Mekah. Namun berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Madinah. Ya, jadi semakin jelas ya kalau bahwa Nabi SAW itu tidak menggunakan metode people power itu tadi dalam hal melakukan satu perubahan, karena di people power itu tadi ada emosional dan berujung ke anarkis pada akhirnya. Sementara Rasul itu mengajarkan ke kita tadi, posisi singgung oleh Bang Agus tadi, ada melakukan pembinaan dulu nih, bagaimana akidahnya harus dibenerin dulu. Ada landasan berpikir untuk seseorang itu kemudian melakukan perubahan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau jujur hari ini ya teman-teman ya, hari ini masalah kita ini seperti kayak zaman jahiliyah pada akhirnya. Jahiliyah dulu kan, istilahnya hukum itu berpihak kepada orang yang punya duit. Hari ini kalau di masa Prancis itu borjuis. Gitu ya. Saya kurang paham kalau itu, tapi begitulah. Hari ini kan negeri kita justru menganut demokrasi yang mengatakan bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, wakil rakyat. Dan insya Allah apa? Ya, diwakili. Mereka mewakili rakyat untuk bersenang-senang, untuk berliburan. Yang mudah-mudahan nanti mereka juga mewakili rakyat ketika disiksa di neraka. Kita aminkan. Ini hujan ya kan? Saya akan senang sekali jika diwakili. Dibadalkan. Jadi pertanyaan teman-teman, kita ini mau sampai kapan sebenarnya dengan kondisi seperti ini? Berharap dengan yang memang bahwa sistem hari ini tuh tidak menghasilkan perubahan yang sesuai dengan fitrahnya kita sebagai manusia. Ini tanggapannya gimana? Mau sampai kapan sebenarnya kita? Singkat saja mungkin. Ini dari saya. Jika memang demokrasi ini bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan, korupsi, kesehatan, seharusnya sejak di Orde Lama ini sudah sampai sekarang mungkin tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang yang putus sekolah, tidak ada lagi korupsi yang berkepanjangan sampai triliunan kalau dihitung mungkin gitu kan. Jadi balik lagi bahwasanya sistem demokrasi tidak cukup mampu
untuk mengatasi permasalahan yang saya sebutkan tadi. Jadi secara fitrahnya manusia membutuhkan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah. Ya. Kita ketahui Rasulullah setelah memberikan contoh, jadi ayo bagi para masyarakat kita harus menyadari bahwasanya ada sistem selain demokrasi. Gitu. Ya. Jadi mereka harus membuka diri gitu. Ayolah, ada sistem yang memang bisa kita terapkan, ya kan? Bagaimana nanti kita bisa mendapatkan manfaatnya? Bagaimana dari kesehatan? Kita nggak perlu bayar, ya kan? Tidak ada lagi kasus korupsi, tidak ada lagi kemiskinan yang secara terstruktur. Dan ini pernah dicontohkan oleh Nabi SAW pada waktu itu, benar, ya. pada waktu beliau melakukan Hijrah. hijrah di Madinah ya. Benar. Bisa ceritakan sedikit saja. Jadi ketika Rasulullah tadi dikatakan Bang Agus bahwasanya di Mekah tidak cukup untuk dalam menyebarkan Islam secara kafah, maka Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi hijrahnya ini kan ada SK-nya juga. Setelah SK-nya turun, baru Rasulullah hijrah nih bersama teman-teman para sahabatnya gitu. Jadi ketika hijrah di sana, para sahabat yang dari Mekah ini kan tidak membawa pun sedikit harta. Ya. Bahkan pakaian itu hanya satu setel lah bisa kita bilang. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjaga agar tidak terjadinya kesenjangan sosial. Ya. Jadi misalnya para sahabat yang di Madinah ini memiliki tanah gitu, maka Rasulullah akan memberikan juga untuk orang para sahabat yang ada di Mekah gitu. Jadi dalam mengelola itu berdampingan. Contohnya kebun kurma gitu kan. Contohnya Abdurrahman bin Auf itu diberi modal lah untuk dalam apa, hingga akhirnya dia bisa menguasai pasar. Jadi kesenjangan sosial ini sangat-sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Ya. Mungkin kita singkat saja lah ya. Mungkin perlu ditambah sedikit. Ya, boleh, silakan. Bang Topik. Ya. Jadi memang yang seperti dijelaskan tadi kan, memang banyak apa perbedaannya antara sistem sekarang dengan sistem yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Banyak pajak ditiadakan, terus gitu kan. Baru kemakmuran. Oh, berarti nggak ada yang jualan ya? Bukan seperti itu. Hadis riwayat ini ada mengatakan pajak itu bagian disamakan dengan zakat. Oh, Gimana tanggapannya? beda, bentar. Itu langsung ya, dibantah aja. bentar. Ini kan perlu ditambahkan bahasanya kita mengganti sistem sekarang ini dengan sistem apa yang dicontohkan Rasulullah, bukan hanya ukuran profit, bukan hanya ukuran kesejahteraan. Ya. Kita keinginan kita sebagai seorang Muslim itu menerapkan sistem yang dicontohkan oleh Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selain keuntungan, ternyata ada yang lebih penting, yaitu bagaimana kita bisa menerapkan Al-Quran dan Sunnah secara menyeluruh sebagai bentuk dasar ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, gitu kan. Walaupun nantinya ini wallahu alam ya, walaupun nantinya apa yang kita alami setelah mengganti sistem ini menjadi sistem yang berlandaskan Islam, namun keadaannya lebih parah dengan sistem sekarang, ya minimal kita menerapkan Al-Quran dan Sunnah secara kafah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Benar. Tapi kan tidak mungkin dong. Itu Allah sudah berjanji kan, bahwasanya ketika Islam diterapkan secara kafah, maka rezeki itu akan turun dari langit dan dimunculkan Allah dari bumi, ya kan, ataupun dari arah yang tidak disangka-sangka oleh Jadi hambanya. pertanyaannya, apakah berani istilahnya kita mengikuti metode Nabi SAW di tengah kondisi negeri yang carut marut ini? Bukan berani atau tidak berani kan, gitu kan. Tapi itu memang bagaimana kita mengupayakan secara maksimal, gitu kan, berusaha secara maksimal semaksimal mungkin untuk mencapai keridhoannya, dengan menerapkan Islam secara Al-Quran dan Sunnah itu secara kafah. Nah, di dalam Al-Quran kita diatur bagaimana sholat, kan, berapa rakaat,
kita nggak berani mengurangi rakaatnya kan Ya. gitu kan. Tapi ini ada Kompromi ya. ada aturan yang mengatur selain ibadah, yaitu apa? Hukum. Nah, hukum apa? Hukum yang harus diterapkan. Contoh begini, ketika melakukan zina, ya kan, Ya. dicambuk berapa kali? 100 ya, Ya, 100 kali. Di Itu depan bagi yang belum menikah. Menikah. Kan, gitu kan. Apalah ini bukan hanya dikurangi, dihilangkan. Lah sholat, kenapa tidak hal itu juga dihilangkan? Bahkan selain itu ada juga yang hukum-hukum lain. Pokoknya selain ibadah mahdoh itu beda, minggir aja. Ya. Nah, jadi singkat aja ya, Yes. kita nggak perlu lama-lama. Ada nggak pesan-pesan untuk pemirsa Sengaja Podcast ini untuk bagaimana sih dalam hal mengajak lah kita, ya kan, hari ini perubahan yang Pesan bagaimana? kopi lah mungkin. Oh iya, perubahan yang bagaimana seharusnya yang harus kita ikuti dan kita upayakan. Mungkin saya dulu ya, Ya. dari segi usia nih. Tadi abjad kan ini segi usia gitu. Jadi ini ayolah baik bagi para masyarakat di luar sana membuka diri lah gitu. Jadi ketika para sahabat aja dulu mau gitu menerima Rasulullah, bagaimana dikata-katai juga Rasulullah itu seperti tukang sihir dan segala macam gitu, orang gila gitu. Itu bentuk bahwasanya ketidaksukaan mereka terhadap Rasulullah. Jadi ayolah untuk masyarakat membuka diri bahwasanya ternyata ada sistem di luar demokrasi yang belum diketahui, dan ini pernah dicontohkan, dan harusnya ini bisa dimainkan lah di suatu negara agar mengatasi permasalahan yang tadi gitu. Kita juga tidak inginlah ada masalah seperti teman-teman kita yang ada di Palestina. Itu saya berani jamin gitu, kalau itu dibuat menggunakan sistem Islam, itu tidak ada lagi yang namanya Palestina yang tertindas. Jadi ayo kita harus memang membuka diri lah terhadap apapun itu. Dan kita mampu sebenarnya. Insya Allah mampu. Jadi ketika rakyat sudah meminta sebenarnya, apa lagi yang harus dipertahankan oleh pemimpin? Tidak ada. Rakyat yang meminta. Tinggal menunggu kemauan itu ya. Ya, dan menyatukan bahwasanya mereka tuh harus kita beritahu dulu. Ada orang lah, sekelompok yang memberitahu bahwasanya ini sistem Islam dan ini bagaimana Islam akan menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin itu. Kalau dari Bang Agus? Kalau tadi kan ada tahapan yang sudah dijelaskan. Yang pertama itu taskib. Ya, pembinaan ya. Pembinaan yang dilakukan Rasulullah kepada sahabat. Lalu kedua, tafa'ul ma'lumah, itu berinteraksi kepada masyarakat. tengah-tengah masyarakat. Nah, sebenarnya yang ketiga ada talabun nusra. Talabun nusra itu adalah pertolongan, ya kan? Kepada siapa? Kepada ahlul quwah. Nah, pada saat ini mungkin ahlul quwah adalah pihak militer. Ya. Wow, pinggir jurang ini kayaknya. Masih bisa. Belakang jurang. Jadi memang kalau pada masa Rasulullah itu memang Thalabun Nusra itu pada saat itu adalah suku Aus dan Khazraj yang berada di Yasrib, sekarang Madinah. Nah, mereka menyerahkan kekuatan, ya kan, sepenuhnya, kekuasaan sepenuhnya kepada Rasulullah, jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Mereka menerima konsekuensi bahasanya nanti ketika kekuasaan itu diserahkan, maka Rasulullah yang akan memimpin tanpa ada timbalan apapun, timbalan apapun. Nah, memang pada masa itu yang menyerahkan itu adalah suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah. Lalu berhasillah diterapkan Islam secara kafah di Madinah. Kan. Ya, bentuk itu pada sekarang ini kan, memang sulit, ya kan, ditemukan Thalabun Nusra itu. Tapi hal itu memang
bukan berarti tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Namun walaupun banyak orang yang mengatakan tidak mungkin, ya kita buktikan. Ya. Kita buktikan bahasanya ini loh yang kami lakukan untuk mewujudkan yang kalian bilang itu tidak Tidak mungkin. Ya, karena janji Allah itu pasti. Iya. Yang belum pasti itu Janji para Elit. ini tuh. elit global. Elit. Nah, yang paling penting sebetulnya yang kita harapkan itu nasrullah, Ya. pertolongan Allah. Nah, saat ini apakah kita sudah pantas untuk mendapatkan itu? Jadi kita memang betul-betul memperbaiki diri untuk memantaskan diri, memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Amin, insyaallah. Jadi memang menerapkan Islam itu bukan hanya dari segi kesejahteraan sosial dan masyarakat, Ya. tapi juga bentuk ketaatan yang maksimal, Ya, yang seutuhnya dengan menerapkan sistemnya. Islam sebagai sistem di sebuah instansi atau di negara. Mungkin itu podcast kita pada sore hari ini ya. Mungkin kedepannya kita akan membahas berbagai topik yang menarik nantinya di Sengaja Podcast ya. Tentu bersama Yuk Dakwah. Yang perlu kita pahami bahwa jadi kalau kita memang benar-benar mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi, tentu metode perubahan yang harus kita ikuti, metode yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan menggunakan istilahnya people power tadi, kemudian dengan demokrasinya tentu mengikuti thariqah yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu dari kami ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain-lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.